pengawasannya juga lebih banyak dari kan karena ada 2 anak yang kelas. Hai Sobat Praja, kembali lagi di podcast Supra Sudut Pandang Praja. Hai, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Aku Dira di sini bakal nemenin kalian nih. Nah, seperti episode sebelumnya, narasumber kita adalah teman-teman kita. Nah, di sini kalian bisa memperkenalkan diri. Hai, aku Cariel. Halo, aku Bilo. Hai, aku Nadine. Halo, aku Zatenda. Hai, Bian. Nah, di sini sesuai sama episode sebelumnya, kita akan membahas tentang pedoman tata tertib sekolah. Nah, berbicara tentang tata tertib sekolah ini memang tidak ada habisnya ya teman-teman. Nah, melanjutkan episode sebelumnya nih, ini kita berpindah alur ke sudut pandang dari kinerja dan KPT sendiri ya di SMP kita ini. Nah, jadi yang pertama nih, kita nggak usah lama-lamanya. Yang pertama nih, tata tertib dan cara kerjanya itu seperti apa sih? Jadi kan sebenarnya udah dibahas tentang kalau di sekolah ini tuh setiap kelas ada 2 tim tata tertib, 2 siswa, dan tim tata tertib ini bertugas untuk mengingatkan teman kita yang melanggar peraturan sekolah tersebut supaya lebih bisa tertib gitu. Dan juga cara kerjanya setiap pagi tim tertib itu ada yang berjaga di depan gerbang untuk cross check atribut sekolah itu lengkap atau enggak. Dan kalau misalnya nggak lengkap itu mereka bisa menegur ataupun memberikan poin mungkinnya kalau itu sudah banyak atau berat seperti itu. Dan juga setiap 2 minggu sekali itu tim tatip mengadakan evaluasi bersama di mana tim tatip kelas 7 dan 8 itu disatukan dan mereka evaluasi kinerja selama 2 minggu tersebut gitu. Kalau ada yang kurang mereka bakal bekerja sama atau dibahas bareng-bareng nih gimana caranya supaya ini tuh bisa lebih baik dan mendapatkan solusinya gitu. Jadi dari tim tata sendiri juga sudah tahu ya tugas yang sudah bagaimana mereka yang bekerja. Nah, terus nih dari kekurangan dan kelebihannya seperti apa? Jadi berdasarkan survei kami ya, itu selama seminggu kemarin ini tim Tatip itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Dalam kelebihannya tuh tim Tatip ini kan udah apel nih ya tadi ya, udah apel 2 minggu sekali, gabungan gitu ya. Saya tuh tim Tatip kan juga membuat buku dan buku serta buku-bukunya juga. Jadi siswa tuh tahu apa sih yang nggak boleh mereka lakukan gitu. Terus kemudian juga pengawasannya juga lebih banyak dari kan karena ada 2 anak yang kelas. Jadi kelas 7 8 9 juga ya? Iya. untuk kekurangannya tuh masih banyak yang melanggar Dari peraturan dari itu peraturan sendiri. tersebut. Jadi ya mereka kurang bertanggung jawab gitu atas yang mereka Gimana gitu? Jadi dari segi tempatnya itu mereka kerjanya kurang maksimal gitu ya? Kurang maksimal. Terus kalau misalnya di depan juga itu biasanya tuh misalnya kita nggak pakai diksi gitu ya, itu mereka tuh nggak berani ikut, apalagi kelas 9 ya. Jadi yang aktif itu kan kelas 7 sama kelas 8 yang tidak aktif nih, kelas 9 tuh kurang aktif gitu. Jadi kelas 7 dan kelas 8 nya ini kurang Lalu menegur ya, takut karena mereka nggak kelasnya. Tapi sebenarnya kalau 9 itu ini ya, harusnya mereka juga mengetahui kalau misalnya itu salah ya harusnya betul. Cuman mungkin yang terjadi di waktu itu kelas 7 dan 8 mereka kelas 9 itu sudah jadi ya sudah lulus gitu ya. Iya, fokus dengan ujian. Nah, terus dari tadi kan udah bilangin kekurangan dan kelebihannya nih. Terus apa sih yang harus diperbaiki gitu? Jadi yang harus diperbaiki dari kesalahan yang tadi sudah disebutin, yang pertama itu untuk peraturannya sendiri itu harus lebih lengkap dan tertulis supaya kalau misalnya ada yang melanggar atau tidak sesuai itu bisa terkena sanksi karena memang sudah ditetapkan dan tertulis. Dan untuk kinerjanya sendiri bisa lebih ditingkatkan juga. Contohnya seperti saat piket gerbang itu harusnya lebih meng-cross check semua atribut siswa. Jadi disiplin ya.
Soalnya kan kalau misalnya yang perempuan pakai kerudung itu kadang namanya tutup. Terus nih, ini udah dari segi bagaimana cara memperbaiki saran dari kalian. Sarannya sih ke depannya mungkin untuk angkatan yang akan datang itu cara pemilihan anggota tentatif ini jangan cuma ditunjuk dari masih aja, tapi kita itu harus ada kayak seleksi supaya tahu gimana sih kemampuan dan kesanggupan mereka itu menjalankan tugas sebagai tentatif, karena kan mereka itu juga disebut sebagai pendapat bagi siswa ya, Sebagai contoh ya, jadi nggak asal pilih dan mereka itu bisa menjalankan tugas mereka itu dengan baik, Lebih bertanggung jawab. jadi lebih maksimal dan itu bisa jadi contoh. Nah, terus dampak positifnya nih dari tentatif kalau misalnya ada tentatif itu ada kekurangan dan kelebihannya, terus dampak positifnya untuk mereka, untuk siswa-siswa seperti apa? Tentang ini saya lihat mereka selalu tepat waktu saat menjaga di depan gerbang meskipun tidak mengecek agak gugur. Mereka selalu tepat waktu. Dan untuk apel tadi pada hari kami juga, mereka saat di juru ada pengecekan untuk mengecek setiap kelasnya masing-masing, mereka selalu siap tanggap untuk mengecek kelasnya. Jadi tidak semua kekurangannya itu sangat Yang begitu yang longgar itu enggak ya? Berarti tetap di jalan yang ditentukan oleh pembina tentatif, cuman mungkin mereka kurang disiplin. mungkin ini karena tentatif ini adalah sebuah inovasi baru di sekolah. Baru banget ada gitu kan. Oke. Jadi ini dia nih teman-teman, informasi dari kami yang sudah berdasarkan survei kami. Nah, mungkin ini aja ya informasinya untuk episode 2 kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa melihat episode selanjutnya. And see you.